I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alif Rafli Zulkarnain dengan nomor induk mahasiswa 2302010034. Saya dari Prodi Agribisnis kelas 1B akan menjelaskan tentang pelajaran pengantar ilmu ekonomi dari pertemuan pertama hingga pertemuan ketujuh. Baiklah, yang pertama-tama di sini saya akan menjelaskan tentang ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi itu berasal dari bahasa Yunani yang dibagi menjadi dua bagian, yaitu oikos dan nomos. Oikos adalah rumah tangga dan nomos itu adalah tata aturan. Ilmu ekonomi itu ilmu yang mempelajari tentang bagaimana manusia memenuhi kebutuhan yang tidak terbatas dengan sumber daya kebutuhan yang terbatas. Ilmu ekonomi itu adalah ilmu yang mempelajari upaya manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, baik secara perorangan maupun kelompok, dengan tujuan memperoleh kesejahteraan dan kemakmuran. Dalam ilmu ekonomi ada namanya prinsip ekonomi yang memerlukan panduan dalam kegiatan ekonomi untuk mencapai perbandingan yang rasional antara pengorbanan serta hasil yang diperoleh. Dikenal juga dengan istilah efisiensi dan efektivitas. Efektif adalah mengerjakan sesuatu dengan target yang sudah ditentukan, dan efisien adalah mencapai tujuan yang maksimal dengan mengeluarkan sumber daya yang diminimalisir mungkin. Dan kenapa kita harus belajar ilmu ekonomi? Yang pertama yaitu untuk memperbaiki cara berpikir, khususnya perihal ekonomi. Kedua, untuk melatih kita mengambil keputusan. Yang ketiga, mempelajari perilaku masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya. Dan kemudian kita akan masuk ke pembagian ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi itu dibagi menjadi dua bagian, yaitu makro dan mikro. Ekonomi makro adalah ilmu yang mempelajari tentang perekonomian dalam skala yang besar, spesifikasi nasional dan internasional. Yang kedua yaitu ilmu ekonomi mikro. Ekonomi mikro adalah ilmu yang membahas permasalahan ekonomi dalam skala kecil. Oke, di sini saya akan melanjutkan ke teori permintaan dan penawaran. Apa sih teori permintaan? Teori permintaan itu banyaknya barang yang diminta konsumen atau pembeli pada suatu pasar tertentu, tingkat harga tertentu, tingkat pendapatan tertentu, dan dalam periode tertentu. Adapun permintaan absolut. Permintaan absolut itu permintaan yang tidak didukung oleh daya beli, tetapi lebih merupakan angan-angan. Setiap orang dapat dipastikan mempunyai permintaan absolut. Selanjutnya, permintaan potensial. Permintaan potensial ini adalah permintaan yang diwujudkan dengan sejumlah uang yang dimiliki. Artinya, permintaan yang didukung oleh daya beli, tetapi belum dilaksanakan. Adapun permintaan efektif. Permintaan efektif itu permintaan terhadap barang atau jasa yang dilakukan sesuai dengan yang dimilikinya. Oke, kita akan lanjut ke teori penawaran. Teori penawaran adalah banyaknya barang yang ditawarkan oleh penjual pada suatu pasar tertentu, pada periode tertentu, dan pada tingkat harga tertentu. Adapun faktor-faktor yang memengaruhi permintaan,
yaitu pendapatan, jumlah penduduk, selera konsumen, harga barang lain, faktor-faktor yang memengaruhi penawaran. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan, yaitu pendapatan, jumlah penduduk, selera konsumen, harga barang lain. Faktor-faktor yang memengaruhi penawaran yaitu harga barang lain, jumlah penjual, harga barang tersebut. Dan seterusnya kita akan masuk ke dalam kurva permintaan. Yang pertama, hukum permintaan dan hukum penawaran. Hukum permintaan. Bila harga suatu barang naik, maka permintaan barang tersebut akan turun. Dan sebaliknya, bila harga barang tersebut turun, maka permintaan akan naik. Lanjut ke hukum penawaran. Hukum penawaran, apabila harga suatu barang naik, penawaran barang tersebut akan naik. Apabila harga barang turun, penawaran barang tersebut akan turun. Selanjutnya, kita akan membahas tentang pasar, keseimbangan pasar, equilibrium. Suatu keadaan ketika jumlah barang yang diminta sama dengan jumlah barang yang ditawarkan pada harga tertentu. Selanjutnya kita akan masuk ke materi elastisitas. Materi elastisitas salah satu masalah pokok penting dalam fungsi permintaan dan penawaran. Elastisitas itu adalah menghitung derajat kepekaan dari jumlah barang yang diminta atau yang ditawarkan, yang disebabkan oleh perubahan salah satu faktor yang mempengaruhinya. Elastisitas dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama elastisitas harga permintaan, yang kedua elastisitas harga penawaran, yang ketiga elastisitas silang, yang keempat elastisitas pendapatan. Yang pertama, elastisitas harga permintaan atau ED. Elastis harga permintaan adalah prosentase perubahan jumlah barang yang diminta akibat terjadinya perubahan harga itu sendiri. Hasil perhitungannya adalah apabila lebih besar dari satu itu disebut dengan elastis. Yang kedua, apabila lebih kecil dari satu itu disebut inelastis. Apabila sama dengan satu disebut unitary elastis. Apabila sama dengan 0 disebut inelastis sempurna. Dan yang terakhir, apabila sama dengan tak terbatas atau tak terhingga itu disebut elastisitas sempurna. Masuk ke elastis penawaran atau ES. Elastis penawaran ini adalah prosentase perubahan jumlah barang yang ditawarkan akibat terjadinya perubahan harga itu sendiri. Dan elastisitas silang atau EC. Elastisitas silang itu prosentase perubahan jumlah barang yang diminta akibat terjadinya perubahan harga barang lain. Dan yang terakhir itu adalah elastisitas pendapatan atau E. Elastisitas pendapatan itu prosentase perubahan kuantitas barang yang diminta akibat terjadinya perubahan pendapatan. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke teori produksi. Produksi adalah suatu aktivitas yang dilakukan untuk mengubah input menjadi output, atau dapat dipahami dengan kegiatan untuk menambah nilai pada suatu barang atau jasa dengan melibatkan faktor produksi sebagai inputnya. Pengertian produksi. Produksi adalah salah satu aktivitas ekonomi yang menghasilkan hasil akhir atau output
dari suatu proses yang membutuhkan beberapa masukan atau input. Sehingga kegiatan produksi merupakan kombinasi antara beberapa masukan atau input yang bisa disebut faktor-faktor produksi. Faktor-faktor produksi yang akan menghasilkan keluaran atau output agar nilai guna barang atau jasa tersebut makin bertambah. Faktor produksi. Dalam suatu proses, produksi dibutuhkan input yang berupa faktor-faktor produksi, yaitu alat atau sarana agar kegiatan berjalan dengan lancar. Hingga jika faktor produksi tidak ada, maka proses produksi juga tidak akan berlangsung. Modal yang sering terlintas di pikiran biasanya pasti dalam bentuk uang. Namun, modal juga bisa berupa alat-alat seperti mesin untuk membuat barang atau jasa. Ataupun juga dapat berupa bangunan atau gedung yang akan digunakan untuk kegiatan operasional usaha tersebut. Masuk ke fungsi produksi. Fungsi produksi itu merupakan suatu hubungan teknis yang menghubungkan faktor produksi atau input dengan hasil produksinya atau output. Teori produksi. Dalam suatu proses produksi, terdapat proses produksi yang terjadi dalam kurun waktu tertentu yang terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama produksi dalam jangka pendek dan yang kedua itu produksi dengan satu input variabel. Terima kasih. Mungkin cuman ini yang dapat saya sampaikan dari materi pengantar ilmu ekonomi pertemuan pertama hingga pertemuan ke-7. Dosen pengampunya yaitu Pak Walmadri, SP MSI. Sekian, terima kasih.